Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu, sebuah kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Berawal dari kerusakan mesin cucinya tersebut, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Dan untuk paket kali ini dikirim dari Mas Ardi yang berada di Maumere, Waipare, NTT. Buat Mas Ardi yang berada di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya bongkar dari packingnya. Secara fisik bisa teman-teman lihat seperti ini. Kalau saya balik, untuk power supply-nya nampaknya masih utuh. Selanjutnya untuk modul display-nya, nah modul display juga masih utuh, belum pernah dilakukan pencoakan. Tapi menurut informasinya bahwasanya untuk modul mesin cuci ini sudah pernah dilakukan usaha perbaikan oleh teknisi lain, tapi nggak berhasil alias gagal. Dan menurut informasinya hingga saat ini tuh modul mesin cuci ini hidup, tapi dia bilang itu redup. Saya nggak tahu seperti apa. Untuk lebih detailnya mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Di sini untuk mencobanya saya sudah siapkan seutas kabel yang saya sudah desain seperti ini, dan kita tinggal colokan di sini. Selanjutnya saya colokkan ke 220 volt AC. Bisa teman-teman lihat untuk indikator standby nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu kedengar atau tidak, ini terdengar ada bunyi beepnya, tapi untuk displaynya itu nggak nyala ya. Coba saya tekan dan bisa teman-teman dengarkan kembali. Nah, begitu teman-teman. Untuk display tidak ada tampilan, tapi untuk beepnya itu terdengar lirih atau terdengar pelan ya. Coba saya dekatkan seperti ini, dan teman-teman bisa dengarkan di buzzernya. Nah, kalau saya pencet seperti itu. Saya cabut dulu. Untuk melakukan usaha perbaikan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci ini. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman saksikan cuplikan video saya berikut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok. Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply, dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya. Dan di sisi sini terdapat IC MICOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk board yang kedua ini adalah board controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol. Dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MICOM juga atau microcontrollernya. Untuk board power supply-nya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan setelah trafo ini adalah area sekunder. Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300 volt yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi. Saya jawab, ini terhubung ya teman-teman ya. 300 volt dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder, karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini nih disuplai dengan tegangan 300 volt yang dihasilkan dari tegangan di area primer. Untuk output di area sekunder terdapat dua output. Untuk di sini nih test point 15 volt sebagai VCC in untuk IC IPM-nya, dan juga VCC in untuk IC display yang ada di board controllernya yang di sini. Dan 12 volt. 12 volt ini untuk mensuplai IC switch yang di sini. Dan relay juga yang di sini.
Selanjutnya untuk 12 volt pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman, yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805. Selanjutnya outputnya menjadi 5 volt yang menjadi VCC in ke IC IPM nya juga, IC Micom-nya, dan juga untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board controller yang di sini teman-teman melalui soket nomor 3 yang di sini. Sebagai VCC in IC Micom yang di sini juga. Dan untuk 5 volt tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini, terutama tombol power yang kemudian telah di switch 5 volt tersebut diumpan balik kembali ke IC Micom yang di bawah sini, yang kemudian IC Micom tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area board power supply-nya ini yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang di sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan buat para senior, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan. Dengan memperhatikan video yang saya share tersebut, mari kita lakukan pengukuran tegangan untuk output di area sekunder. Apakah tegangan tersebut memenuhi syarat untuk menghidupkan modul mesin cuci ini? Antara lain untuk tegangan 12 volt dan 15 voltnya. Saya colokkan kembali. Selanjutnya coba kita ukur untuk tegangan output di area sekunder. Untuk tegangan 12 voltnya coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tegangan 12 volt terukur 11,18. Selanjutnya untuk tegangan 15 voltnya. Untuk tegangan 15 voltnya terukur 15,8 volt. Selanjutnya tegangan 12 volt tersebut ditransfer ke 7805. Di sini untuk inputnya harus sama. Nah, untuk input 7805 terukur hadir, terukur 11,2 sama. Selanjutnya untuk outputnya harus 5 volt. Nah, untuk outputnya terukur 5,036 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk di pin 3 apakah hadir 5 voltnya di sini teman-teman. Oh ya, bisa teman-teman lihat untuk kali ini indikator mati ya. Coba saya pencet kembali, hidup kembali. Selanjutnya coba kita ukur untuk 5 voltnya di pin 3 apakah hadir. Nah, untuk pin 3 5 volt terukur hadir ya teman-teman. Untuk di pin 3 untuk 5 voltnya hadir, terukur 5,034 volt dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini nampaknya untuk tegangan 12 volt dan 15 volt itu terukur normal. 5 volt juga bisa ditransfer ke modul displaynya. Selanjutnya untuk 15 voltnya di saat on apakah bisa ditransfer ke modul displaynya. Coba kita ukur untuk tegangan 15 voltnya. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Untuk 5 voltnya tadi baru kita ukur kembali ya, 5 volt hadir. Selanjutnya untuk 15 voltnya harus, untuk 15 voltnya nampaknya tidak tertransfer ke modul displaynya ya, tertransfer tapi ngedrop ya, terukur cuma 3 volt seperti itu. Saya coba matikan dan saya coba hidupkan. Nah, seperti barusan teman-teman lihat. Nah, namanya untuk 15 voltnya itu tidak tertransfer ke modul displaynya ya. Normalnya untuk 15 volt ini ditransfer ke modul displaynya setelah mendapat perintah on dari tombol powernya. Mungkin untuk kali ini akan saya telusuri lebih detail permasalahannya itu ada di mana. Setelah menemukan hasil kembali saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama tadi teman-teman, alhamdulillah untuk modul mesin cucinya ini sekarang sudah normal kembali. Tapi mohon maaf untuk prosesnya saya tidak sempat merekodnya. Tapi di sini akan saya sampaikan bagaimana kronologi perbaikannya, semoga bisa dipahami. Jadi dari sekian proses ini saya tadi menemukan sebuah komponen transistor. Komponennya tuh ini teman-teman, komponennya sangat kecil. Nah ini, nah komponennya tuh sangat kecil seperti ini. Ini adalah transistor dan fungsi dari transistor ini adalah men-switch tegangan 15 volt setelah diperintah tombol on. Jadi si transistor tersebut men-switch tegangan 15 volt tersebut diumpan ke modul displaynya sini yang tadinya itu ngedrop. Jadi mungkin transistor ini tuh tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga saat ditekan tombol powernya itu tegangan yang ditransfer ke modul displaynya tadi itu ngedrop ya. Setelah pergantian transistor ini,
Alhamdulillah untuk tegangan 15 volt tersebut bisa tertransfer dengan sempurna ke modul displaynya dengan ditandai normalnya displaynya ini. Untuk pergantian transistor yang sekecil ini tentunya saya juga susah untuk mencari penggantinya, karena untuk tipenya sendiri pun saya sudah browsing-browsing di online itu nggak ada ya. Jadi di sini saya menggantinya dengan transistor PNP untuk tipenya tuh A1015. Untuk transistor tersebut lokasinya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk lokasinya tuh di sini teman-teman. Ini adalah transistor A1015. Untuk tipenya tuh tipe PNP. Jadi untuk teman-teman teknisi tentunya paham apa itu PNP dan NPN. Untuk pemasangannya tentunya kita harus memperhatikan basis kolektor dan emitornya ya. Selanjutnya setelah pergantian transistor tersebut, alhamdulillah untuk modul mesin cucinya ini sudah normal kembali. Coba saya matikan untuk modul mesin cucinya. Nah, ini sudah mati dan kembali saya hidupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.